Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Oke, baik. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang lipid. Yang pertama, definisi dari lipid, yaitu kelompok senyawa organik tidak larut secara cair atau hidrofobik, tapi larut dan pelarut nonpolar berfungsi nonpolar. Yang berikut klasifikasi dasar lipid, yaitu ada lemak dan minyak, fosfolipid, steroid atau kolesterol, dan lipid. Yang berikut pentingnya lipid dalam biologi. Yang pertama, sumber energi cadangan. Yang kedua, komponen membran sel. Yang berikut pelarut vitamin A, D, E, dan K. Yang berikut asam lemak. Nah, struktur asam lemak. Asam lemak adalah asam karboksilat dengan rantai alifatik panjang, baik jenuh maupun tak jenuh. Umumnya dia memiliki rantai tak bercabang dengan atom karbon genap dan bersifat hidrofobik dan fundamental. Jenis asam lemak yaitu ada dua, yaitu asam lemak jenuh dan tidak jenuh. Nah, asam lemak jenuh ini dia tanpa ikatan rangkap, sedangkan tak jenuh dia dengan ikatan rangkap atau cis atau trans. Yang berikut nomenklatur asam lemak. Nah, penamaan didasarkan pada jumlah atom karbon, posisi dan jumlah ikatan rangkap dalam rantai alifatik. Teman-teman bisa memperhatikan struktur asam lemak di depan. Yang berikut asam lemak esensial. Nah, asam lemak yang tidak dapat disintesis oleh tubuh dalam tubuh dan harus diperoleh dari diet. Contohnya omega 3 itu penting untuk kesehatan jantung. Yang berikut trigliserida. Yang pertama struktur trigliserida, yaitu trigliserida terbentuk dari esterifikasi gliserol dengan 3 asam lemak. Nah, ini adalah penyusunan utama minyak nabati dan lemak hewan. Teman-teman bisa memperhatikan strukturnya di depan. Yang berikut peran trigliserida sebagai cadangan energi yang berfungsi sebagai cadangan energi utama yang digunakan tubuh saat sumber energi glukosa habis. Yang berikut lokasi penyimpangan di dalam tubuh yang disimpan sebagai cadangan makanan dalam jumlah besar di bawah kulit dan jaringan lemak. Nah, juga sebagai bantalan organ vital. Yang berikut fosfolipid. Fosfolipid dalam komponen membran sel. Yang pertama struktur amfipatik fosfolipid. Fosfolipid adalah molekul amfipatik, artinya memiliki bagian yang suka air atau hidrofobik dan takut air, itu hidrofobik. Sifat ini sangat penting untuk pembentukan membran sel. Nah, struktur amfipatik fosfolipid ini ada gugus fosfat atau kepala hidrofobik, ekor asam lemak atau ekor hidrofobik, dan gugus gliserol atau alkohol. Yang berikut pembentukan membran sel atau biler lipid. Nah, sifat amfipatik fosfolipid menyebabkan mereka membentuk lapisan ganda atau biler lipid di lingkungan berair dengan kepala hidrofobik menghadap keluar dan ekor hidrofobik di bagian dalam. Yang berikut fungsi lain dari fosfolipid. Nah, selain sebagai dasar struktur membran sel, fosfolipid berperan penting dalam menjaga integritas, fluiditas, dan fungsi barrier selektif sel. Nah, mereka juga terlibat dalam sel pensinyalan. Teman-teman bisa memperhatikan gambar fosfolipid di depan. Yang berikut steroid atau struktur dan fungsinya beragam. Yang pertama struktur cincin steroid. Nah, steroid adalah senyawa organik lemak dengan inti dasar sterena jenuh, sebuah struktur testeriklit hidrokarbon yang terdiri dari 17 atom karbon dan 4 cincin karbon yang menyatu. Teman-teman bisa memperhatikan gambar strukturnya di depan. Yang berikut adalah kolesterol. Nah, kolesterol adalah jenis steroid vital dan prekursor utama untuk sintesis berbagai hormon steroid penting serta asam lemak yang berada dalam tubuh. Yang berikut adalah hormon steroid dan fungsi biologisnya. Nah, regulasi metabolisme, pengaturan respon timbul, perkembangan reproduksi, keseimbangan elektrolit. Yang berikut sterol lainnya itu adalah ada lenosterol dan kisloterol atau precursor biosintetik dan ergostene atau ditemukan pada jamur dan tumbuhan. Yang berikut adalah sphingolipid dan glikolipid. Nah, sphingolipid adalah kelompok lipid besar yang integral terhadap membran sel. Struktur utama meliputi basa rantai panjang atau sphingolipid basis seperti fitosphingosine dan dihidrosphingosine. Nah, sphingolipid ini dia mempengaruhi berbagai sistem biologis termasuk homeostasis,
Homeostasis, imun dan kesehatan umum pemain utama dalam fisiologi dan patofisiologi sel. Yang berikut adalah glikolipid. Nah, glikolipid adalah molekul yang terdiri dari gugus karbohidrat atau gula yang terikat pada tulang punggung lipid atau lemak. Mereka merupakan komponen penting dari membran sel. Nah, dia berperan dalam pengenalan seluler hadir pada membran vertikal sel yang berfungsi sebagai sumber sebagai besar GCL. Nah, sphingolipid dan glikolipid ini penting dalam saraf yaitu glikosphingolipid atau GSL sangat melimpah di otak dan hadir pada membran permukaan sel. Nah, mereka memainkan peran krusial dalam fungsi sistem saraf, termasuk pengenalan sel dan sinyal. Yang berikut metabolisme lipid atau sistem dan katabolisme. Yang pertama biosintesis asam lemak, yaitu terjadi di sitosol dari asetil KOH dan melonil KOH pemanjangan lantai dan desaturasi. Yang berikut biosintesis trigliserida. Nah, trigliserida disintesis dan disimpan sebagai cadangan energi di jaringan adipose melalui proses lipogenesis. Yang berikut oksidasi asam lemak. Nah, proses dehidrasi asam lemak menghasilkan energi ATP jalur utama atau beta oksidasi. Yang berikut sintesis dan transport kolesterol, di mana kolesterol adalah lipid struktur penting disintesis di hati dan diangkut via lipoprotein ke seluruh tubuh. Yang berikut transport lipid dalam darah. Yang pertama, lipid atau lemak tidak larut dalam air sehingga memerlukan kendaraan khusus untuk diangkut dalam darah yaitu lipoprotein. Nah, lipoprotein ini adalah bukan biokimia yang mengangkut molekul lipid hidrofobik dalam plasma darah, terdiri dari inti trigliserida pada membran permukaan sel. Yang berfungsi yang pertama kilomikron, mengangkut trigliserida diet dari makanan dari usus ke jaringan tubuh. Yang kedua LDL, mengangkut kolesterol dari hati ke sel tubuh, sering disebut kolesterol jahat. Yang berikut LDL, yaitu mengangkut trigliserida yang disintesis di hati ke berbagai jaringan. Yang berikut HDL, mengangkut kolesterol berlebih kembali ke hati untuk dibuang, sehingga sering disebut sebagai kolesterol baik. Yang berikut peran fisiologis lipid. Yang pertama, penyimpangan energi. Nah, lipid adalah molekul penyimpangan energi utama, menyediakan energi untuk aktivitas tubuh jangka panjang. Yang berikut prekursor hormon dan sinyal. Nah, lipid tertentu, misalnya kolesterol, adalah prekursor hormon steroid dan molekul sinyal penting. Yang berikut struktural membran. Nah, fosfolipid membentuk membran sel, menjaga integritas, fluiditas dan fungsi sel vital. Dan terakhir, insulator dan pelindung organ. Nah, lapisan lemak terdiri dari insulator, thermal dan bantal pelindung bagi organ vital. Oke, baik, sekian presentasi kita tentang lipid hari ini. Terima kasih.